We've tuned in. The call is clear. God is speaking. Can you hear? The question remains bold and true. Are you ready for change, or are you still waiting? Samuel was chosen, set apart. He obeyed God's voice with all his heart. You are also called to speak, to stand. Romans 12 verse 2. Be transformed by the renewing of your mind so that you may discern what is the will of God. You can't stay the same. You must decide. Will you step forward or running away? This is the moment, no time to delay. Will you get changed? Saudaraku, mari saudara kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala perkara-perkara, segala apapun yang ada di hati kita, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah juru selamat kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Engkau begitu baik. Anugerah-Mu sungguh melimpah bagi kami. Kami akan memuji dan muliakan Engkau Tuhan, bersorak-sorak bagi Engkau. Engkau bertahta di atas setiap pujian pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita, boleh berikan tepuk tangan yang meriah pagi hari ini. Haleluya. Sungguh Tuhan baik, sangat baik, dan selalu
Bapak Ibu Saudara? Mari kita pujikan lebih lagi untuk Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau tak setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari katakan sama-sama. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkau selalu melayakan kami Tuhan. Saat ini kami rindu lebih dekat lagi dengan Engkau.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Saudara lebih dekat lagi dengan Tuhan, menyembah. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Kita mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Rasakan keteduhan kasih-Nya pagi hari ini, yang boleh melingkupi setiap kita, menyelimuti setiap hati kita. Kita percaya Dia ada bersama dengan kita di tengah-tengah ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib selamanya Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami mau selalu puji Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Kamu selalu katakan Kau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kau menakjubkan buat setiap kami dan kami mengagumi Engkau pagi hari ini Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berikan pengagungan terbaik buat Tuhan. Ajaib Kau Yesus. Ajaib Tuhan. Kami bawa pujian Kau pagi hari ini Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Ajaib Tuhan. Dengan penuh hormat kami nyatakan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita akan bersama-sama tangan kita pagi hari ini. Kita mau katakan kami memuji-Mu Tuhan. Kami bangun dengan segenap hati, segenap jiwa kami Yesus. Kebesaran-Mu mengatasi segalanya. Ajaib Tuhan. Kami mau selalu katakan dalam segala keadaan Kau ajaib Tuhan. Karya-Mu luar biasa. Penyaliban-Mu adalah ajaib buat setiap kami dan kami mau setia Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Yesus. Ajaib, 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 ajaib itulah Engkau. Ajaib di atas segala ajaib, miracle di atas segala yang miracle. Dan keajaiban yang paling besar, mujizat yang paling besar. Bukan ketika kami disembuhkan dari sakit, bukan karena kekurangan lalu Engkau memberi kecukupan. Tapi mujizat yang Kau berikan yang terbesar adalah keselamatan, pengampunan, hidup yang kekal. Oleh karena nyawa-Mu yang Kau berikan kepada kami.
Dan itu sudah Engkau selesaikan dengan kebangkitan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk bulan April 2025, di mana Engkau mengizinkan kami masuk ke dalamnya. Dan di tanggal yang ke-6, minggu pertama, sebagaimana pesan-Mu kepada murid-murid-Mu, supaya diadakan sakramen perjamuan untuk mengingat akan kasih-Mu yang memberikan keajaiban terbesar bagi anak-anak-Mu. Maka kami taat Tuhan di minggu pertama ini, di dalam minggu perjamuan Tuhan, bersama dengan murid-murid-Mu, anak-anak-Mu di masa kini yang hendak menikmati akan kasih-Mu. Izinkan Tuhan Kau melawat hati kami, jiwa kami, biar Engkau jamah, supaya merasakan hangat akan cinta-Mu. Sebelum kami menerima perjamuan Tuhan ini, izinkan kami melihat sebagian dari firman-Mu yang maha suci, yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau Roh Kudus yang memimpin supaya kami mengerti akan isi firman-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Engkau tuntun untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, selamat pagi. Kita mengucap syukur untuk bulan April tanggal ke-6, yaitu minggu 1 dari 2025. Tidak terasa saudara, kita mau menyambut Jumat Agung dan Paskah nanti tanggal 20 saudara di bulan ini. Sehingga momen yang sangat berharga itu kita perlahan-lahan dan bertahap menyambut itu, dan kita akan menerima perjamuan Tuhan sebagaimana Tuhan sudah pesankan. Tetapi sebelumnya kita akan menerima satu bagian firman untuk melandasi akan perjamuan Tuhan yang sakral ini. Yakobus pasal 1 saudara, dengan satu tema judul yang jatuh bagi yang jatuh. Apa itu saudara? Tema yang jatuh bagi yang jatuh. Yakobus pasal 1, kita akan melihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, ayat yang singkat tetapi cukup pekat. Siap saudara, siapkan hati kita. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya ulang membacanya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada yang aneh enggak? Kalau cuma dibaca begitu saja, dilewati, memang serampangan kita enggak dapat apa-apa. Tetapi kalau pelan-pelan, sabar, penuh kasih, segala sesuatu itu kalau diseksamai dengan penuh kasih, kita akan menemukan sesuatu yang berharga. Dan sesuatu yang berharga di sini sangat berbeda dengan nilai dunia. Aneh saudara, maka kemudian di situ ada kata kebahagiaan. Kebahagiaan, saya kutip, taruh di atas, diberi tanda petik. Yuk ngikuti omongan saya. Ya, kebahagiaan. Nah di situ. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahagia itu apa saudara? Hatinya senang, sukacita, betul. Kalau tubuhnya sehat, keluarga baik-baik saja, semuanya lancar, lalu hidup. Orang-orang sebut itu bahagia. Tapi kalau sakit, keluar biaya, kemudian repot, ada kekhawatiran, atau kemudian terjadi kecelakaan tanpa tidak ada yang kita inginkan kecuali kebahagiaan, tetapi toh mengalami kecelakaan, mengalami musibah. Sebagaimana kita sudah tahu bahwa ada bermacam-macam bencana, tanah longsor, saudara-saudara kita, terutama di negara Burma atau Myanmar, sampai ribuan orang meninggal terkena gempa bumi yang skala Richternya gede sekali, 7 lebih. Dulu gempa Jogja aja ketika saya mantu adik saya enggak sampai segitu, korbannya sudah 5.000.
Lah ini yang 7 skala Richter gede banget sampai ke negara tetangga, goncangannya ke Thailand dari Myanmar. Orang mengalami pencobaan, orang mengalami musibah dengan gempa bumi, belum yang lain. Tetapi firman Tuhan menyebutkan di sini, saudara-saudaraku, dan Yakobus hanya taat saja menulis apa pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi ini bukan pengajaran dunia. Kalau orang dunia baca begini, wah gila apa firman kok seperti ini, saudara. Memang konsep dunia tidak bisa untuk jadi kacamata melihat firman. Orang menampar pipi satunya, berikan pipi yang satu lagi sekalian. Nah itu orang dunia, ya rugi gitu. Saya pernah baca begitu, ada orang komentar, ya rugi karena engkau pakai kacamata dunia. Dunia ngertinya mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi tidak mengenal pipi kanan ditampar, berikan pipi kiri. Kalau bajumu, jubahmu ya dirampas orang, berikan sekalian jubahmu. Engkau dipaksa berjalan 1 mil, jalanlah 3 mil. Nah saudara, orang tidak bisa memahami ini, termasuk Yakobus pasal 1 ayat 2 karena ini memang makanan keras. Dan hanya dengan pimpinan Roh Kudus kita ini takluk, rendah hati, kemudian baru pelan-pelan itu dibukakan akan cara pandang Tuhan yang berbeda dengan cara pandang manusia. Bagaimana bisa disebut jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Saya tadi hanya menyebut contohnya ada banjir, gempa bumi, korbannya banyak. Atau orang yang kita kasih kemudian meninggal dunia. Orang yang kita kasih terkena musibah. Tapi firman Tuhan menyebut anggaplah sebagai kebahagiaan. Nah, saudara, ini bukan salah terjemahan. Nah ayat 3 lalu disingkapkan sedikit-sedikit. Loh di mana letak kebahagiaannya itu kalau susah? Ya saudara. Ayat ketiga, sebab, nah di sini kemudian diungkap. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Nah sekarang mulai dibuka dimensi letak keberhargaannya itu di mana kalau orang mengalami kesukaran. Ada bencana, ada sakit, ya ada salah paham sehingga kemudian antar saudara kurang rukun, saudara. Loh kok disebut kebahagiaan? Karena apa? Ayat 3 diungkap, oh ternyata ada itu yang dicetak dengan warna hijau apa? Ujian. Itulah alasan kenapa dibuka sedikit letak dari kebahagiaannya itu, yaitu ketika seseorang punya nilai tambah, punya nilai plus, lebih berharga, derajatnya naik 1 tingkat. Kalau apa? Diuji seperti Ayub. Ayub itu mengalami pencobaan yang sangat dahsyat. Saya juga geleng-geleng kepala, siapa ya orang yang tahan mengalami pengalaman seperti Ayub. Bukan hanya harta yang dihabisi dengan bencana, tapi anak-anaknya yang dikasih kemudian meninggal juga karena bencana. Karena perampok, ada karena bencana saudara. Tapi kemudian Tuhan menyebut sebatas iblis itu diizinkan untuk memporak-porandakan milik Ayub. Disitulah ada satu nilai tambah, yaitu Ayub masuk ke dalam pengujian. Tentu pengujian tiap orang berbeda-beda. Karena setiap orang punya kekuatan sendiri, masing-masing kapasitasnya dan Tuhan yang tahu. Ada firman yang bunyinya pencobaan tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena pada saat pencobaan itu diberikan, kamu akan diberi kesanggupan. Sehingga kamu sanggup untuk menahannya. Jadi berbeda-beda, ada orang yang menganggap kok berat sekali itu. Saya tidak sanggup hanya dengan melihat orang lain seperti itu. Karena mungkin kita tidak sampai punya kesanggupan sehebat orang yang kita pandang tadi. Atau sebaliknya saudara, ada pengujian. Nah waktu pengujian itu Tuhan berikan, orang ditempa, digembleng. Tentara saja tidak akan naik tingkat kalau dia tidak digembleng dengan kesakitan. Betul enggak? Ya. Kalau baru dibentak aja langsung mogok, ngambek, keluar aja enggak jadi tentara. Padahal sudah masuk dibiayai negara, ya
yang bayar negara masuk akabri tapi ngambek mau keluar malah kena denda. Hanya karena dibentak saja tidak tahan tersinggung. Nah, baru dibentak. Belum kalau suruh membidik satu sasaran dia meleset karena diberitahu nekat terus teorinya ndak lulus maka prakteknya ndak lulus. Ojo disentak mas, jangan nekat ya. Sudah pas disentak ininya, triggernya jebret ya meleset. Lalu ditendang ceprok, sudah dikasih tahu ya. Ditarik pelan-pelan sampai bedilnya meledos sendiri, jangan disentak. Seperti orang pegang kamera kan kalau ndak bisa disentak gini ya sudah gambarnya miring. Saudara disepak, dikeplak, bandel kamu. Lah kalau tersinggung dia tidak naik tingkat. Karena ujian nembak saudara. Nah, tentara kelas elit berat lagi. Dari kesatuan ini angkatan laut, dari kesatuan angkatan darat, angkatan udara dikumpulkan. Kemudian dilatih untuk sesuatu hal yang sangat elit. Maka kemudian ada yang diikat tangannya, disuruh untuk berenang dengan tangan terikat untuk menyeberangi Selat Madura. Gimana coba? Yang lulus beberapa saudara, berapa orang? Semua mengalami pengujian termasuk anak-anak Tuhan itu tidak terbebas. Hanya mau hidup enak, tidak. Tetapi melalui pencobaan, maka itulah alasan kenapa sampai firman Tuhan melalui Yakobus menyebutkan kebahagiaan. Loh kok bahagia mengalami susah? Saudara semua 12 rasul para santo yaitu orang kudus dan murid-murid dari para murid. Orang kudus atau disebut santa dan santo. Mereka semua ditempa dengan kesakitan. Dan setiap kesakitan di situ adalah pengujian terhadap imanmu. Ada yang lulus, ada yang tidak ya. Ujian itu yang dicetak dengan warna hijau. Terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau lulus dia tekun. Tapi kalau tidak tekun, ya IQ-nya rendah, tidak tekun. Wah Tuhan tidak baik, aku tuh marah sama Tuhan. EQ, emotional quotients. Tidak cukup yang namanya IQ, kecerdasan. Harus ada EQ, tulisannya E lalu Q. E itu emotional quotients ya. Tidak hanya IQ, EQ, kecerdasan saja otak kiri tidak cukup. Tetapi butuh sesuatu pengendalian emosi, ketekunan, kesabaran. Cukupkah IQ dan EQ? Tidak. Ada yang namanya RQ, religious quotient. Jadi orang harus punya kecakapan dan kemampuan dan ketekunan dalam hal rohani, religi, saudara. Semua itu butuh pengujian terhadap iman sampai kemudian orang kedapatan tekun ataukah dia membelok. Orang yang disuruh keluar dari Gosen untuk masuk ke dalam tanah perjanjian hanya sebagian saja yang boleh. Karena selebihnya itu mati di padang gurun karena tidak lulus. Mereka tidak tekun, gagal di dalam hal pengujian sehingga tidak disebut berbahagia. Tetapi yang biru-biru itu saudara, apa di sini yang sedang mengalami pencobaan? Pencobaan apa? Kalau bukan karena salah saudara, tetapi karena atas izin Tuhan saudara harus mengalami sesuatu yang tidak enak. Itu pencobaan karena kita sedang diuji, tekun atau tidak di dalam iman. Ya itu. Maka saya sering cerita kepada saudara-saudara mengenai pengalaman hidup hamba Tuhan ini bersama dengan istri tidak mudah. Kalau orang cuma lihat Facebook kami, wah enak ya hidup senang lah. Itu kan karena di tempat wisata enggak lihat utuhnya kayak apa ya toh. Ngawur aja ya. Hidup senang. Itu kan cuma lo lihat sepotong, jepretan. Lah waktu kami harus berderai air mata, ya saudara pikul salib dan seterusnya. Semua saudara juga ngalami ujian, ketekunan. Ikut engkau hidup ataupun mati terus sampai kepada kesudahannya. Lalu Tuhan berkata, sudah selesai anakku dalam pengujian engkau mengalami kebahagiaan. Berbahagialah engkau. Ya. Maka dalam bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa rahayu. Ya. Rahayu itu artinya apa? Berbahagia. Ya. Halaman yang kedua kita akan lihat bersama-sama. Yesaya pasal 33 ayat 12. Dan engkau anak manusia katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, yaitu orang Israel waktu itu. Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia.
pada waktu ia jatuh. Oh, ternyata ada sesuatu pencobaan, saudara, yang lebih daripada kesusahan itu sendiri. Saya tadi menyebut apa? Gempa bumi, gunung meletus, lalu ada korban-korban, kita ngeri, itu pencobaan. Saudara sakit itu juga pencobaan. Tetapi ada satu pencobaan internal, sifatnya itu insight di bagian dalam yang mana orang tidak menyadari. Nah, itu diungkap dalam Yesaya pasal 33 ayat 12. Apa itu? Kebenaran orang benar. Disebutkan tidak menyelamatkan dia. Dia siapa? Ya si orang benar tadi yang membuat sesuatu kebenaran. Jalannya jujur, keuangan enggak pernah dia mbati korupsi, enggak pernah jujur, enggak pernah markup. Omongnya benar, omongnya bisa dipegang, setia sama istrinya, ya. Dia menjauhi hal-hal yang jahat, hidup saleh. Itu orang benar. Tekun, connect with God. Terhubung denganmu, jadi connect with God, terhubung terus sama Tuhan, itu orang benar. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Kebenaran orang benar, artinya cara hidupnya, corak hidupnya yang tertib tadi, saudara, orang saleh tadi, tidak menyelamatkan dia. Jadi orang ini orang yang taat beragama. Orang taat beragama, maka agamanya dia itu, saudara, itu tidak membuat dia selamat. Lu kok gitu? Ya. Nah, ini satu pencobaan buat mental orang yang tidak belajar firman. Lu kok gitu? Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan loh, saudara. Kebenaran orang benar, jadi kesalehannya orang itu, ketekunannya, kerajinannya, berdoa menjauhi kejahatan, tidak membuat dia itu luput dari neraka. Maka kalau baca Alkitab jangan serampangan, saudara, dibaca sungguh-sungguh. Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Terus pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, akhirnya kan juga sekali waktu orang sebenar apapun, sesaleh apapun, setertib apapun tetap punya salah, entah salah ngomong, salah berpikir, salah berucap, ya toh. Firman Tuhan katakan apa? Mana ada orang tidak berbuat dosa, tidak seorang pun. Nah, waktu melakukan pelanggaran, saudara, pada waktu ia jatuh, bukan jatuh karena gunung berapi, karena gempa bumi seperti Myanmar dan Thailand, tetapi jatuhnya jatuh dalam pelanggaran. Berarti dia berdosa, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, digoda orang lain yang lebih jahat. Dia tidak mempan, tidak mau, tapi toh dia salah juga. Digoda orang yang lebih jahat supaya lebih jahat, dia tidak mau, menolak. Tetapi dia sendiri juga jatuh ke dalam kesalahan. Ya. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat, Tuhan, saya tidak mau ulangi lagi, sebentar lagi tahunnya mau berubah, mau masuk ke tahun baru. Terus ada rencana-rencana, oh saya ingin bertobat, saya ingin bertobat. Gitu toh kalau mau tahun baru, saudara. Dari kejahatannya, bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Gimana coba? Itu pencobaan yang lebih berat daripada apa? Kena gempa bumi. Lebih berat daripada bencana tanah longsor. Lebih berat daripada kalau hartanya dibawa oleh banjir. Sering lihat di TikTok atau apa, orang nekat nyebrang apa, ya sudah, dalam mobil mewah keseret. Oh, ternyata ada yang lebih berat daripada mobilnya mewah keseret. Apa itu? Berbuat baik, berbuat saleh, tapi kesalehannya tidak bisa membawa dia ke surga. Ya, bahkan bawahnya, aku bertobat Tuhan, tinggalkan judi, sabung ayam. Dulunya suka main begitu, kalau punya uang habisnya di meja judi. Kapok Tuhan, narkoba, kapok judi ayam. Sudah ditinggal? Sudah. Bertobat? Sudah. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tadi yang meninggalkan judi ayam dan seterusnya tidak dapat hidup karena kebenarannya itu. Sudah ditinggal? Sudah tidak main keplek, ceki, mabuk, brandy. Itu nyanyian sebenarnya apa itu, saudara? Sudah tak tinggal, tapi apa? Tidak dapat hidup karena kebenarannya. Nya itu apa? Bertobat tadi.
pada waktu ia berbuat dosa apalagi saudara. Ini kalau orang percaya sudah mengasihi Tuhan ngerti jawabannya. Lah terus gimana? Kebenarannya bukan karena dia, tetapi kebenaran itu sang kebenaran. Dia yang berkorban buat dia. Seseorang bukan diselamatkan karena agamanya yang menyelamatkan dia, tetapi Yesus yang menyelamatkan dia karena Yesus itu sang kebenaran. Gitu saudara. Ya, maka tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Meskipun kita jatuh berkali-kali, ada cara untuk bertobat, tetapi dengan bertobat kan dosanya masih ada. Masih judi sabung ayam, enggak, saya sudah hilang. Narkoba, oh sudah, saya sudah dipulihkan. Dosanya masih ada enggak? Masih. Sudah bertobat? Sudah. Dosanya masih enggak? Masih. Itu kalau hidup dengan kebenaran sendiri, tanpa sang kebenaran, tanpa Yesus. Sudah tinggalkan dunia hitam, tapi dosanya masih ada. Itu saudara. Daniel pasal 11 ayat 35a. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh loh saudara. Itu juga pencobaan mental. Kita percaya sama orang suka advis, nasihat. Ini wong tua loh, ini orang pengalaman, ini orang bijak. Punya hikmat marifat, hidupnya dekat sama Tuhan. Tapi juga jatuh. Jatuh bukan karena gunung berapi, tetapi mungkin karena keputusan yang salah. Keputusan yang tidak benar. Daud itu hidup sama Tuhan sampai kemudian ada koleksi-koleksi berupa apa namanya itu? Harpa. Zaman dulu kalau orang perang bawa itu namanya apa? Bau itu apa? Gendewo bahasa Jawanya bau. Busur itu kan ada kawatnya talinya. Begitu istirahat di bawah pohon terus iseng-iseng kawatnya dari busur itu ditarik teng, kok bunyi teng. Terus kalau dikencengkan teng, lo nadanya kok tinggi. Berarti ini bisa jadi alat musik, bisa nada tinggi, bisa nada rendah. Lalu di rumah lalu ada orang berkreasi dibikinlah senarnya itu banyak menjadi harpa. Kalau yang gede banget sekali pakai balok kayu biasanya yang memetik wanita pakai gaun panjang, saudara, harpa. Harpanya Daud sering mengalunkan puji-pujian kepada Tuhan. Namun toh orang bijak ini jatuh ke dalam dosa. Bersama dengan Batseba, istrinya orang lain, istrinya anak buahnya sendiri. Dosa yang kelas berat. Salomo disebut bijaksana. Sampai 2000 yang berebut anak, ini anaknya yang mana? Ya. Kemudian diuji paket jebakan, dia berhasil, oh ini ibunya yang asli. Ya. Orang bijak, tapi toh jatuh ke dalam dosa apa? Berhala. Jadi kebijakan orang itu tidak menyelamatkan dia. Sebagian orang bijaksana akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Arahnya kemana? Tidak bisa dengan hikmat diri sendiri. Harus kepada sang kebenaran yaitu Kristus. Halaman berikut satu foto. Ya saya sama istri mengucap syukur atas kemurahan Tuhan diikut sertakan dengan keluarganya Buning, Mbak Ella, Mas Adit ya kemarin 2 minggu. Di luar dugaan kami satu surprise yang mengagetkan boleh retreat ziarah yaitu ibadah napak tilas jejak Tuhan di berbagai tempat, ada Bethlehem, ada Yerusalem dan sekitarnya. Saya ini mau sharing yang ketiga karena saya sharing pertama mengenai bayi berbalut papirus. Itu sudah saya sharingkan, terus sharing yang kedua mengenai Saint Catherine dan Ratu Helena yang membuat saya ngelindur terus di hotel tiap malam 2 minggu ngelindur terus gara-gara Saint Catherine dan Ratu Helena. Pulang istri saya bilang kok susut mas, karena berangkat 70 kilo pulangnya tinggal 65 kilo kok jadi kurus. Karena tiap malam ngelindur. Ada sesuatu jamahan yang membuat hati diaduk-aduk jiwa. Lah, ini yang ketiga saudara, ini fotonya rombongan kemarin yang berkunjung ke satu Black Pit atau
lubang gelap, black pit itu adalah penjara. Orang yang mau dihukum mati atau mau menghadapi pengadilan dimasukkan ke dalam black pit atau penjara kuno itu. Bukan hanya Barabas dan yang lain, tapi juga juru selamat kita, Tuhan Yesus itu ketika dia menjadi manusia, maka dimasukkan ke dalam black pit atau lubang tersebut. Ini yang dimasuki rombongan kami, itu bukan pintu aslinya karena itu digerowongi dilubangi sehingga bisa dipakai turis untuk berkunjung, dipasangi tangga. Tapi aslinya dulu tidak ada pintu itu, melainkan coba gambar berikut. Itu di dalamnya cuma sempit sekali dari batu kapur. Itu sudah dipasangi mimbar, pasangi itu untuk berdoa, tapi lihat gambar berikut. Lah, nggak ada lubang dari samping, cuma dari atas. Jadi kami masuk itu lewat samping itu karena digerowongi saudara. Tapi aslinya cuma satu lubang dan itu cukup tinggi, berapa meter Mas Adit yang ngerti. Ya, hati saya 3 meter lebih ya. Jadi kalau orang biar enggak bisa lari, ayo dorong begitu, kemudian kalau takut lah dalam ya Pak dijejak atau ditendang supaya apa? Jatuh. Kalau mau lari tidak bisa karena lubangnya tinggi, dan kalau mau masuk ke pengadilan atau mau dihukum mati, diulurkanlah tali, suruh pegangan, ditarik ke atas. Itulah penjara yang dikenakan kepada juru selamat kita, bekasnya masih ada, cuma bedanya diberi pintu masuk. Ini sharing yang ketiga ya saudara, dan waktu kami berdoa di situ, menyanyi, mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan, maka yang terbayang adalah tubuh yang disiksa itu dijatuhkan. Tapi seperti kata pemazmur bahwa tidak ada satupun tulang yang dipatahkan, berarti jatuhnya mungkin hanya memar saudara. Tetapi saudara di situ ya ketika rombongan sudah selesai naik Mas Adi dan seterusnya, saya sengaja belakang sendiri, keperluannya mau sujud di lantainya tuh. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus kalau tidak engkau dijatuhkan, dihukum begini, sayalah yang dimasukkan ke black pit neraka. Ya. Kalau bukan karena engkau yang dihukum, saya yang dihukum. Bukan dijatuhkan ke dalam pencobaan-pencobaan dunia saja, tetapi masuk ke dalam neraka. Itu dekat dengan kantornya Pilatus, jadi ditarik ke atas kemudian dibawa ke kantornya Pilatus. Foto yang berikut. Itu pintunya ya yang asli sudah lapuk jadi diganti, tetapi lengkungannya kan masih lubangnya itu. Pintu kantornya Pilatus, tempat pengadilan di mana ada Barabas yang disebut Yesus, tapi juga ada Yesus yang satunya yaitu juru selamat kita yang juga punya nama Yesus, diadili di dalam ruang di dalam situ, lalu dipukuli ya saudara, dan penuh dengan darah. Kemudian gambar yang berikut, itu lorong yang sudah tidak sama dengan yang dulu kampung yang dinamakan Via Dolorosa, yaitu jalur dari kantor Pilatus tadi dipukuli, diikat, dipaksakan untuk memikul kayu salib dan berjalan di lorong itu. Sekarang ada kampung-kampung jadinya kiri kanan dipasangi paving block, tapi bukan paving block yang dulu, lebih diatur. Kiri kanannya ada orang jual jeruk, jual kalung saudara. Disitulah, tapi karena rombongannya sepuh-sepuh sehingga dibalik, daripada nanti jalan ke Golgota itu naik, dibalik aja ya, jadi bisnya berhentinya di tempat tinggi, terus dibalik kami turun. Jadi rutenya diwalik saudara, karena apa? Sepuh-sepuh, kecuali Mas Adit ya yang masih muda. Saudara, kami jalan di situ untuk mengenang ini. Tiap Jumat ada ibadah dari gereja Ortodoks untuk mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang berdarah-darah. Gambar berikut, Armenian Katolik Patriarch itu para bapak gereja atau para pendahulu gereja
dari gereja Katolik Armenia. Gereja dulu belum ada yang namanya gereja Betel, Pentakosta, Protestan. Gereja ya cuma satu namanya RK Romans Katolik. Lah itulah yang kemudian mengabadikan dengan teliti. Saya kelewatan untuk memotret angka-angka itu, yang dikasih panah ada angka 3 Romawi, artinya apa? Disitulah Tuhan Yesus jatuh, maka ada relief gambar yang putih itu beliau tidak kuat jatuh. Terus diberi angka, inilah kejatuhan beliau yang ketiga. Yang kedua sama ke-1 saya tidak bisa memotret karena guide-nya ngebut wae ya, saya kecontalan ngoyak. Terus nah, gambar berikut, jadi ini tidak kuat beliau memikul salib, kejatuhan yang ketiga. Tentu kejatuhan ke-1 adalah didorong masuk ke black pit itu, lubang itu. Ngeri ya, dimana saya sujud itu saudara. Terus keempat ya jatuh lagi karena tidak kuat. Ini satu penyiksaan psikologis bukan hanya fisik, karena sudah terbayang saya nanti ditancapkan di balok itu, padahal baloknya dia suruh pikul sendiri. Jadi hukumannya nanti ya pakai ini, satu bentuk dari penyiksaan yang luar biasa, suruh mikul sejajar dengan orang yang mau dikubur hidup-hidup, tanahnya itu digali sendiri. Pada masa penganiayaan Hitler kepada orang Yahudi, orang disuruh menggali kuburannya sendiri. Kalau ini Tuhan Yesus bukan dikubur hidup-hidup, tetapi disuruh memikul alat kematiannya sendiri. Itu mengerikan, satu bentuk penyiksaan psikis. Yang ke-5, ya itu maka ada tulisan Via Dolorosa, disinilah jalan salib. Yang ke-6, ada relief dipatungkan oleh gereja Armenian, yaitu mengenang penghargaan kepada penduduk lokal di situ, namanya Veronica, yang tidak tahan dan dia menangis, terus membawa sehelai kain untuk menyeka darah yang bertetesan, karena kepalanya kan dipasangin duri itu sehingga robek semua, sehingga darah menutupi wajah. Lalu Veronica inilah yang dikenang penduduk setempat untuk menyeka darah itu. Itulah perhentian yang ke-6, beliau jatuh. Apa sudah selesai? Tidak. Ya, sampai kepada yang ke-7, tetapi ingatan itu rupanya sulit untuk dilacak bagaimana beliau jatuh. Yang diingat ada Veronica, ada yang keberapa Simon Kirene, ya, yang dipaksa itu yang ketiga untuk menggantikan beliau karena tidak kuat, saudara. Mazmur pasal 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, ini mengenai kita, tidak sampai tergeletak. Tadi kan disebutkan bahwa berbahagia orang yang mengalami kejatuhan. Jatuh karena bencana, jatuh karena sakit, jatuh karena musibah. Disebut berbahagia karena apa? Diuji. Tetapi dalam pengujian itu Tuhan membatasi, yaitu jatuh ya jatuh, tetapi tidak sampai telentang. Tidak sampai kemudian megap-megap, tetapi jatuh terduduk, jatuh dengan lututnya. Ya saudara, ini janji Tuhan untuk orang percaya yang mengikuti Tuhan Yesus. Tidak sampai tergeletak karena apa? Tuhan menopang tangannya. Dengan apa saudara-saudara? Kalau engkau terjatuh, kita terjatuh ke dalam macam-macam pencobaan, kesusahan. Bahkan karena mungkin kecerobohan kita, kesalahan kita, kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak akan permalukan sampai parah sekali, enggak. Tapi ada janji apa? Jatuh jenis apapun, tidak sampai tergeletak. Tuhan akan menopang. Pakai apa caranya menopang? Dengan kejatuhan Yesus 7 kali itu. Jadi kalau orang bertanya sampai dicatat oleh gereja Armenian, ini jatuh 1, jatuh kedua, kok dicatat? Buat apa? Sampai angka 7, karena angka 7 adalah angka anugerah. Anugerah buat apa? Anugerah untuk menolong orang jatuh. Caranya menolong, caranya menopang. Yesus sendiri yang harus jatuh, mengalami kesengsaraan untuk menolong kita yang jatuh, untuk menopang kita. Nah seperti itu saudara ya. Terus
Mazmur 145 ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Jadi kalau kita kemudian berkata, saya pernah dagang ini, jatuh ya habis sih. Jangan takut, Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Tangannya akan menopang kita karena dia penopang semua orang jatuh. Kok jatuh cinta ya mbuh ya, tidak dibahas di sini. Itu jatuh karena pencobaan. Penegak bagi semua orang yang terkulai, tertunduk. Itu Amsal 24 ayat 16a, mari dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. 7 kali jatuh. Itu mau menunjuk bukan jumlah dari kita jatuh berapa kali sebenarnya, tetapi samar-samar kejatuhan kita ditopang oleh 7 kali kejatuhan Yesus buat kita. Sehingga kita berhimpitan dengan 7, yaitu apa? Kebaikannya. Mari tutup mata saudara. Ucap syukur. Siapapun kita yang mungkin sedang prihatin, sedang mengalami pengujian, jangan takut. Karena Yesus sudah jatuh sebelumnya buat kita untuk menopang kita. Dia menggantikan kesengsaraan kita supaya kita kuat. Syukur, syukur, syukur. Syukur, syukur. Tiada yang seperti Engkau, Yesus, yang penuh kemurahan. Engkau memikul segala sengsara kami di dalam kayu salib-Mu. Bahkan sebelum Engkau naik ke kayu salib, kesengsaraanmu, kejatuhanmu sepanjang Via Dolorosa. Oleh karena belas kasih kepada kami, syukur, syukur. Kami bersyukur, mari saudara mengucap syukur kepadanya. Syukur, Yesus Tuhan, yang sengsara buat kami yang percaya. Bahkan kebenaran kami tidak bisa menyelamatkan kami. Kesalehan dan kebijakan kami tidak bisa menyelamatkan kami. Hanya oleh kemurahan dan kasih-Mu. Ucapkan terima kasih saudara kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari bapak-bapak yang bertugas. Bapak, oleh darah Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilurnya dan tubuhnya yang dicabik-cabik buat kami. Kami mau terima ini dalam bentuk perjamuan. Kuduskan, layakkan kami.
korbankan dengan kerelaan hati. Kudus, kudus, kudus tubuhmu yang diberikan kepada kami. Bahkan sebelum paku itu menancap dan mengoyak, maka engkau jatuh berkali-kali supaya kami yang jatuh beroleh pengharapan, yaitu ditolong dengan tanganmu, lengan kananmu yang kudus dan perkasa. Mari saudara makan sama-sama dengan hormat dan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, kudus, kudus darahmu. Kudus, kudus darah perjanjian. Ketika engkau berkata kepada murid-muridmu, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Tuhan Yesus, dari banyak orang itu kami ada di antaranya. Buat pengampunan dosa kami. Mari saudara minum dengan iman dan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Wadahnya, cap syukur sembah Dia. Sakarala pata pata rala pata ya masakara. Kora pata ya masikara pata. Koria masakarala pata ya masikara pata ya masakara. Ora la barala ya basira la barala basikara pata ya. Syukur, syukur, syukur. Kudus tubuh darahmu, syukur, syukur, syukur. Sembah, sembah bagimu Tuhan, sembah bagimu. Sikara labara ya wasikara labara kudus kudus. Lama yang masih. Janjimu orang benar bukan hidup oleh kebenarannya sendiri. Kami bukan hidup oleh kebenaran kami sendiri, bukan oleh prestasi kami, tapi Engkaulah jalan, Engkaulah sang kebenaran, Engkaulah hidup buat membenarkan kami yang sering bersalah, untuk membenarkan kami dan membangkitkan kami dari kejatuhan-kejatuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Bapak, izinkan kami menghimpun persembahan sebagai tanda cinta kami kepadamu, bukan lagi sebagai kewajiban. Tanda cinta buat Engkau. Dalam nama Yesus. Ku bersyukur Bapa, syukur. Sudah dijamah hatinya, dijamah sampai ke lubuk hati yang paling dalam oleh kasih-Mu yang luar biasa,
Kami hormati Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami mau terus hidup bersama Engkau sampai kepada akhir, sampai kepada kekekalan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengangkat kedua belah tangan, kami mengarahkan hati kepada Engkau. Bapa, inilah jemaat-Mu jamah semuanya. Dari yang tua sampai dengan anak-anak, dicurahkanlah berkat, penyertaan, kebaikan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang jatuh berkali-kali buat kami, dan persekutuan, penghiburan, sukacita bersama Roh Kudus di siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Kamis masih ada iCare dan ada youth dan ada lansia. Diharapkan hadir untuk sama-sama melayani dan beribadah bersama Yesus. Haleluya, amin.